Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kita bahas kembali teks basic dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Masih melanjutkan materi mengenal penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Contoh-contohnya ya guys, kita akan lanjutkan kembali. Baik, terima kasih telah like dan share guys. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video perpajakan guys, mohon subscribe yang tulisannya masih berwarna merah. Baik, selamat menyaksikan. Oke guys, contoh berikutnya adalah pegawai tetap yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian. Ini masih pegawai tetap guys, jadi contoh di sini bukan untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas karena berbeda ya guys. Oke, Oka Sagala guys belum menikah pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahogany Gemilang. Menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus, bila dalam minggu tersebut Oka Segala hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Oke, beliau menerima 2 juta ya guys. 2 juta di sini, kemudian dikalikan 4 minggu, karena dibayar mingguan. Jadi 2 juta kali 4 minggu sama dengan 8 juta rupiah. Tidak ada penghasilan lain guys, hanya dari gaji saja. Maka dia berhak hanya atas biaya jabatan. Murangnya ya guys, 5% dari 8 juta, karena penghasilan brutonya cuma dari gaji guys. Oke, maka di sini didapat pengurangan 400.000 guys, ya 5% dikali 8 juta, 400.000. Oke, maka penghasilan itu sebulan 7.600.000. Penghasilan itu setahun, kalikan 12 ya guys, 91.200.000. Oke, tadi di sini Oka kalau nggak salah tidak kawin ya, belum menikah di sini. Maka PTKP-nya adalah sebesar untuk dirinya sendiri guys, 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 91.200.000 dikurangi 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya 37.200.000. Masih di bawah 50 juta guys. Jadi masih kena tarif di lapisan pertama ya sebesar 5%. Oke, kalikan 5% guys. 37.200.000 dikalikan 5%, maka didapat 1.860.000 PWH pasal 21-nya selama setahun. Oke, kemudian kita cari dulu hitung selama sebulan, guys. Dibagi 12, 155.000. Oke, kemudian dibagi lagi 4 minggu ya, guys. Jadi per minggunya PPh pasal 21 adalah 38.750.000. Nah, ini ya, guys. Oke, contoh kedua, guys, yang dibayar mingguan atau harian pegawai tetap.
Muhammad Sodik, pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip, memperoleh gaji mingguan sebesar 1.500.000. Nah, ini ada penghasilan bruto yang lain ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Muhammad Sodik telah menikah dan mempunyai seorang anak. Berarti ke-1 ya guys. PT Segara Hurip masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Kemudian PT Segara Hurip membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Muhammad Sodik membayar iuran pensiun sebesar 50.000, oke, 1 pengurang guys, ketemu ya. Dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji, 2. Oke, pengurang lagi guys. Selain biaya jabatan ya. Kemudian dalam minggu kedua pada bulan Agustus, Muhammad Sodik hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja, sehingga penghitungan PPh pasal 21 untuk minggu kedua di bulan Agustus. Oke, berarti kita tetap dikalikan sebulan dulu ya guys ya. 1,5 juta dikali 4 minggu ya. Oke, ini kan tadi dia dibayar mingguan, kali 4 minggu didapat 6 juta. Kemudian ada tambahan CKK guys. Sebagai penghasilan bruto tadi berapa persen? 1% ya guys. Dapat 60.000, kemudian JKM 0,3% dari gaji juga, 0,3% dikalikan 6 juta guys, diperoleh angka 18.000, maka penghasilan bruto total adalah 6.078.000. Oke, biaya jabatan guys, bisa dikembangkan seluruhnya ya, karena di bawah 500.000, 5% dikali 6.078.000. Kemudian tadi bayar iuran pensiun, ya, Muhammad Sodik tadi bayar iuran pensiun 50.000. Kemudian tadi jaminan hari tua IHT ya, 2% dari 6 juta guys. Maka diperoleh angka 120.000. Total pengurang penghasilan bruto 473.900 rupiah. Oke, kita kurangkan dulu penghasilan bruto dari pengurangannya tadi 6.078.000 dikurangi 473.900 rupiah. Maka sebulan 5.604.100 guys. Oke, setahunnya 67.249.200. Oke, itu penghasilan setahun ya. Dari sebulan 5604100 dikali 12. Oke, dapat 67.249.200. Kemudian dikurangi dengan PTKP K1 guys. 54 juta untuk Muhammad Sodik sendiri, 4.500.000 karena status beliau menikah, tanggungan ya maksimal 3 anak, dia cuma 1 anak di sini, cuma 4,5 juta. Total adalah 63 juta guys, PTKP beliau. Oke, penghasilan kena pajaknya berarti 67.249.200 dikurangi 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 4.249.200. Kita bulatkan guys, penghasilan kena pajaknya jadi 4.249.000. Masih di bawah 50 juta, jadi kena lapisan tarif pertama 5%. Oke, 5% dikalikan 4.249.000, didapat angka 212.450 rupiah. Oke, setahun. Oke, sebulannya kita bagi 12 guys. 212.450 dibagi 12 bulan, maka sebulan 17.704. Nah, minggu kedua, berarti kan dibagi 4 lagi ya. Kita hitungnya ini mingguan guys, jadi 17.704 rupiah dibagi 4. Bisa di sini minggu kedua, 4.426 rupiah. Oke, itu contoh, masih contoh dibayar mingguan ya guys ini ya. Lanjut lagi guys. Oke, di sini ada tambahan pendapatan bruto dari premi JKK dan JKM guys ya. Juga ada pengurang biaya pengurang penghasilan bruto berupa iuran pensiun dan iuran hari tua. Oke, tambahannya ya Muhammad Sodik ini. Oke, selanjutnya kasus yang ketiga guys. Oke, sama di sini ada tambahan-tambahan lagi juga seperti Muhammad Sodik ya. Cuman bedanya Indra di ini itu dibayarnya kalau nggak salah harian kalau nggak kenal. Oke ya, langsung aja ya. Indra Hadi pada tahun 2000
Indra Hadi, Indra Hadi pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonesia dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp250.000. Indra Hadi kawin dengan punya seorang anak, berarti K1 ya guys. PT Rejo Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi JKK dengan kecelakaan kerja dan premi JKM, dibayar pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0,3% dari gaji, sama kayak tadi ya, kasus kedua tadi. PT Rejo Indonesia membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Dan Indahdi membayar iuran pensiun, pengurang guys, ketemu di sini 35.000 dan jaminan hari tua 2% dari gaji. Oke, 2% dari gaji ya. Seperti biasa guys, kita hitung dulu selama sebulan penghasilan brutonya beliau ini guys. Oke. Ya, anggaplah di sini kebetulan hari kerjanya bukan 25 hari ya, kebetulan 26 hari. Oke, 26 hari dikali gaji harian 250.000, maka didapat penghasilan sebulan dari gaji adalah 6.500.000 guys. Oke, kemudian di sini ada tambahan penghasilan bruto dari JKK guys. Tadi 1% ya, kalau nggak salah, dari gaji 65.000. Kemudian JKM 0,3% dari gaji, berarti 19.500. Total penghasilan bruto menjadi 6.584.500 rupiah. Oke, biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto guys. Ya, dapat dibebankan semua karena masih di bawah 500.000 sebulan. Oke, 5% dikali 6.584.500 rupiah, didapat angka 329.225 rupiah. Oke, iuran pensiun tadi ya bayar sendiri guys, 35.000, kemudian 2% dari gaji, berarti 2% dari 6.500 ya guys. Oke, didapat angka 130.000 rupiah. Total jumlah pengurang penghasilan bruto adalah 494.225 rupiah. Penghasilan bruto sebulan berarti pengurangan 6.584.500 dari 494.225. 225. Oke. Maka penghasilan itu sebulan berarti 6.090.275 rupiah. Nah, kalikan guys 12 bulan, penghasilan itu setahun adalah 73.083.300 rupiah. Tadi K3 ya guys, sama kayak Muhammad Sodik, berarti PTKP-nya jumlah total adalah 63.000. Oke, penghasilan kena pajaknya kita hitung dulu guys. 73.083.300 rupiah dikurangi 63 juta, maka didapat angka 10.083.300. Kita bulatkan guys, ya bulatkan ini ke bawah ya. Jadinya 10.083.000. Nah, ini sama guys, seperti contoh-contoh sebelumnya, masih di bawah 50 juta. Maka di sini ya dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5%. Jadi setahun penghasilan, PPh pasal 21 beliau adalah 5% dikali 10.083.000. Maka didapat angka 504.150 rupiah. Oke, kita cari dulu sebulan guys, berarti dibagi 12 ya. 504.150 rupiah dibagi 12, maka didapat angka 42.013 rupiah. Dan dihitung sehari guys, dihitung 26 hari berarti ya, hari kerja. Oke, PPh pasal 21 sehari adalah 1.616 rupiah. Oke, kalau dibacanya jadi IG guys. Oke, itulah cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang gajinya dibayar secara harian atau mingguan. Oke guys, kita berlanjut ke kasus berikutnya untuk masih pegawai tetap guys, ya, untuk rapel sekarang. Oke. Oke guys, menghitung PPh pasal 21 bila ada rapelan. Ya, dihitung mundur
di satu titik ada tambahan penghasilan, kenaikan gaji misalnya, selisihnya berapa. Nah, yang bulan sebelumnya kan sudah dihitung PPh 21 nih. Oke, selisihnya berapa, nanti ada tambahan penghasilan berapa, nanti akan dihitung ulang guys, PPh pasal 21 ini. Oke, ini masih melanjutkan contoh yang sebelumnya ya, kasus yang sudah kita bahas pada saat menghitung pegawai tetap bulanan. Oke, di sini masih kasusnya Reto guys. Ya, Reto ya. Oke, lanjut lagi. Reto, contoh yang di video sebelumnya guys, pada bulan Juni menerima kenaikan gaji menjadi Rp6.750.000 sebulan. Dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016, berarti mundur guys. Beliau nerimanya baru bulan Juni nih Reto. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta. Oke, selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei. Nah, oke, sekarang kita lihat aturan mainnya dulu ya guys. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel, maka kita hitung kembali, hitung dahulu PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan masa Mei atas dasar penghasilan setelah adanya kenaikan gaji. Oke, dan setelah itu baru kita dicari selisihnya guys. Oke, kita refresh sebelumnya guys. Reto Januari sampai dengan bulan Mei guys ya. Ini ya, menerima gaji sebulan 5.750.000. Oke, ya. 5.750.000. Oke, satu bulan Juni ada kenaikan gaji menjadi 6.750.000. Dua. Oke ya. Nah, kemudian guys, selisihnya berarti kan sejuta ya. 6.750.000, oke, dikurangi 5.750.000, maka selisihnya adalah 1 juta. Oke, karena dia baru bulan Juni menerimanya, maka dari bulan Januari sampai Mei 5 bulan ya guys, ada 5 juta guys di sini. Tambahan penghasilannya karena adanya rapel, ekses rapel ini. Oke, kita hitung dulu guys. Ya, setelah kenaikan dulu di sini 6.750.000. Jadi biasa dia tidak menerima tambahan pendapatan bruto ya, cuma dari gaji aja di sini seperti contoh yang sebelumnya juga. Oke, maka biaya hanya pengurang berupa biaya jabatan. Oh sorry, ada iuran pensiun ya. Nah, ya benar ya, ada iuran pensiun 200.000. Oke, di sini nggak disebut ya. Oke, berarti di sini biaya jabatannya 5% dari 6.750.000. Didapat angka, dapat dibebankan seluruhnya guys, karena masih di bawah 500.000, 337.500. Kemudian dia Reto membayar iuran pensiun ya. Ini guys, iuran pensiun sebesar, nah ini ya, sebesar 200.000 ya. Oke, bayar iuran pensiun guys, sebesar 200.000 sebentar, biar anak lihat. Oke, sebesar 200.000 ya, tuh. Oke, 200.000, dapat ada tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 200.000. Totalnya adalah 537.500 rupiah. Oke, maka penghasilan neto sebulan Reto setelah adanya kenaikan gaji menjadi 6.212.500 dari 6.750.000 dikurangi 537.500. Oke, penghasilan neto setahun 6.212.500 dikali 12 bulan ya guys. Jadinya 74.550.000. Oke, status Reto kalau tidak salah K1 ya. Sorry, K0 ya guys. Ya, di sini dia belum mempunyai anak, menikah belum mempunyai anak. Maka PTKP-nya adalah 58.500 rupiah. Penghasilan kena pajaknya Reto guys 74.550.000 dikurangi 58.500 rupiah. Tadi dapat angka 16.050.000 rupiah. Sama, masih di bawah 50 juta, berarti hanya kena tarif lapisan pertama sebesar 5%. Maka PPh pasal 21 terutang setahun itu adalah 802.500 rupiah. Oke. Kemudian di sini sebulan, berarti bagi 12 ya guys, 802.500 rupiah. Oke. Sebulannya segini guys.
Oke ya. Oke, kemudian, nah di sini sebulannya segini, ya tentunya kan dikalikan 5 bulan ya, Januari sampai dengan Mei, Rp334.375. Sementara yang sudah dipotong sebelum kenaikan gaji adalah Rp96.875. Sebulannya ini guys, ya Rp19.375. Oke, ini ya dikalikan 5 bulan guys, Rp19.375, kalikan 5 bulan Rp96.875. Oke, Rp96.875 ya. Maka PPh pasal 21 atas uang rapel selisihnya tadi guys, ya 66.875 dikalikan 5 bulan didapat angka 334.375, yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei sebelum rapel 96.875. Maka PPh pasal 21 atas selisihnya ini atau atas uang rapel guys 334.375 kurangi 96.875 sama dengan 237.500. Oke, itu adalah penghitungan bila terjadi rapel. Baik guys, kita akan melanjutkan video berikutnya. Seperti biasa, kita bertahap saja dulu guys, pelan-pelan. Oke, terima kasih telah like dan share guys. Tentunya terima kasih juga sudah menyaksikan. Dan jangan lupa guys, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, mohon subscribe yang masih bertuliskan warna merah. Klik guys, gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.